Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh History, tempat tutorial pendidikan. Kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Nah, ini ada soal pengantar. Perhatikan gambar yang pertama ini. Nah, pada gambar 1 di kanan ini, jika M derajat sama dengan 63 derajat, dan N derajat itu nilainya 25 derajat, tentukanlah P derajat. Nah, nilai sudut ini, P derajat itu nilainya berapa? Nah, kemudian dilihat lagi soal pengantar nomor 2. Pada gambar 2 ini, nilai M derajat dan N derajat seperti gambar 1. Ya, ini seperti gambar 1. Tentukanlah yang A, busur AD. Nah, busur AD ini nilainya berapa? Kemudian yang pertanyaan yang B, busur BC. Nah, busur BC ini berapa? Ini yang hijau sama yang merah ini berapa? Oke, kita bahas, jawab. Yang pertama, M derajat itu nilainya sama dengan N derajat ditambah P derajat. Nah, ini M derajat itu nilai dari penjumlahan N derajat ditambah dengan P derajat. Nah, kita masukkan nilai yang sudah diketahui, yaitu M derajat nilainya 63 derajat. Sama dengan N derajat nilainya 25 derajat ditambah P derajat. Maka P derajat sama dengan 63 derajat dikurangi 25 derajat sama dengan 38 derajat. Nah, nilai P sudah dapat ya untuk soal yang pertama. Lanjut soal yang kedua, yang A dulu ya, busur AD. Itu sama dengan 2 kali M derajat. Ya, 2 kali M derajat. Maka M derajat itu sudah diketahui ya nilainya. Tinggal kita kalikan 2, maka nilainya adalah 126 derajat. Next, yang B, busur AD. Sama ya, seperti yang tadi. Berarti dikalikan dengan 2. 2 kalikan 25 derajat sama dengan 50 derajat. Gampang ya? Oke, kita lanjut dari pengalaman pada penyelesaian di atas. Tadi ya, yang barusan. Nah, ini yang pertama, AB dan CD itu adalah tali busur. Ya, AB dan CD ini tali busur ya. Nah, setelah diperpanjang, ini kan diperpanjang nih. Nah, berpotongan di titik L. Nah, ini berpotongan di L. Di luar lingkaran. Nah, ini kan di luar lingkaran ya. Dengan sudut P derajat itu sama dengan sudut BLC. Kita lihat BLC ini sama dengan derajat P derajat ya. Nilai dari sudut P ini P derajat. Nah, pembahasan berikutnya yang kedua. Sudut P derajat itu adalah sudut antara dua tali busur. Ini antara dua tali busur ya. Di antara dua tali busur. Yang ketiga, busur dihadapkan atau di hadapan P derajat adalah busur AD. Nah, ini di hadapan P derajat ini ada busur AD dan ada busur BC. Jadi sudut BLC itu sama dengan P derajat sama dengan M derajat dikurangi N derajat. M derajat dikurangi N derajat. Maka rumusnya P derajat itu sama dengan setengah busur AD dikurangi setengah busur BC. Nah, kemudian rumus untuk besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran adalah sebagai berikut. Nah, ini ketemu rumusnya seperti ini jadinya. Sudut BLC itu sama dengan selisih dua busur di hadapan, ini tadi ya sama. Kemudian ini ya, keterangannya selisih dua busur di hadapan sudut BLC dibagi dengan 2. Atau sudut BLC ini sama dengan P derajat sama dengan busur AD dikurangi busur BC. Ini busur AD dikurangi busur BC dibagi dengan 2. Nah, kita melangkah ke pembahasan soal. Contoh yang pertama, diketahui busur KM. Nah, ini KM itu nilainya adalah 47 derajat. Busur JN 135 derajat. Nah, tentukanlah besar sudut KLM.
Nah, besar KLM ini nilainya berapa? Nah, sama kita gunakan rumus yang tadi. Sudut KLM itu sama dengan busur CN dikurangi busur KM dibagi 2. Masukkan nilainya. 153 dikurangi 47 dibagi 2. Maka 106 dibagi 2 adalah hasilnya adalah 53 derajat. Ini sudut dari KLM. Lanjut ke contoh yang kedua. Lihat gambar di bawah ini, titik O, pusat lingkaran. Nah, segitiga OMN itu adalah sama sisi dan sudut CON itu nilai derajatnya sama dengan 36 derajat. Tentukan A derajat. Nah, ini tentukan A derajat ini. Berapa ya nilainya? Kita bahas penyelesaian. Diketahui segitiga OMN itu nilai segitiganya adalah sama sisi atau sudut besar. Sudut CON nilainya adalah 36 derajat. Nah, ditanya A derajat sama dengan berapa nilainya? Nah, kita jawab A derajat sama dengan, nah, kita tulis rumusnya. Rumus ini ya. Busur KM dikurangi busur CN dibagi 2. Maka busur dari CN kan tadi nilainya 36 derajat. Kemudian busur KM itu sama dengan sudut dari KOM. Nah, KOM ini kan belum diketahui nilainya, tapi di sini sudah kelihatan ya. Ini segitiganya. Nah, sama dengan 180 derajat dikurangi sudut MON ditambah dengan 36. Kemudian 180 derajat dikurangi 60 derajat tambah 36 derajat, maka hasilnya 84 derajat. Ya, karena di sini nilai sudut pelurus nilainya adalah 180 derajat, kemudian dikurangi dari sudut MON. Nah, ini MON. Kemudian ditambah dengan nilai dari busur CN. Busur CN ini. Ya, atau nilai dari 36. Ini kan berhadapan ya, maka nilainya masih sama sudutnya. Nah, maka hasilnya adalah 84 derajat. Kita masukkan ke rumus. 84 derajat dikurangi 36 derajat dibagi 2 adalah 24 derajat. Nilai dari sudut A derajat ini. Ya. Udah ya dipahami. Kita geser ke contoh yang ketiga. Pada gambar di bawah ini, EH atau nilai dari diameternya, ini diameter ya, diameter, kemudian busur DH nilainya 85 derajat. Jika sudut P ini ya, titik sudut P ini 30 derajat nilainya, tentukanlah besar busur FG. Nah, ini FG nilainya berapa? Kita selesaikan. Diketahui EH diameter, jadi sudah disebutkan. Nah, yang ditanyakan busur FG ya. Nah, kita jawab sudut P sama dengan setengah dalam kurung busur DE dikurangi busur FG. Maka sudut P ini kan udah diketahui ini 30 derajat sama dengan setengah dalam kurung 180 derajat dikurangi 85 derajat ini dikurangi busur FG. Nah, ini yang kita cari. Maka 60 derajat ya, 60 derajat sama dengan ini nilainya 95 dari ini ya, pengurangan ini ya. Nah, ini nilainya kita bagi dengan ini kan nilainya 1/2 ya. Kalau pembagian kita geser ke sini jadi perkalian. Jadi 30 dikali 2 nilainya adalah 60 derajat. Nah, selanjutnya ini pindah ruas ya. Nah, maka 60 ini pindah ruas, jadi kan dikurangi, ini kan positif, jadinya dikurangi. Nilai hasil akhirnya adalah 35 derajat dari busur FG.